Kicau nyanyi burung daratan dirimbunnya pelbagai jenis tumbuhan rhizopora menjadi suara alam yang dapat kembali bisa didengarkan di tengah kawasan hutan mangrove Petengoran di siang nan cerah awal September 2022. Ragam jenis burung ini seakan kembali mendapatkan taman bermain yang sungguh mengasihkan. Bersuara riang sepanjang hari, saling kejar, mencari makan, membuat sarang, dan tentunya beranak pinak melanjutkan keturunan. Ini merupakan salah satu manfaat keberadaan sehatnya hutan mangrove yang kembali menghijau di pesisir pantai Desa Gebang, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Menjadi habitat burung lautan dan beberapa jenis burung daratan, hingga menjadi lokasi transit migrasi burung, merupakan salah satu fungsi hutan mangrove. Hal ini menandakan membaiknya dan terjaganya biodiversity hutan mangrove di sini. Ekosistem mangrove menyediakan segala sumber pakan, merupakan habitat banyak jenis ikan, udang, dan moluska. Hutan ini merupakan rumah besar yang menyediakan tempat untuk bertelur, pembesaran, hingga mencari makan berbagai hewan laut kecil. Ekosistem mangrove yang sehat sangat kaya fungsi, seperti untuk green belt bencana, pencegahan abrasi, menahan badai, menyaring pencemaran kasar, tempat hidup serta pemijahan biota laut, sehingga mampu menyediakan sumber makanan bagi beberapa spesies yang ada. Hutan mangrove Petengoran memiliki sejarah panjang yang sangat menarik. Saat masih bergabung dengan Kabupaten Lampung Selatan, kawasan pesisir ini diorientasikan untuk areal tambak udang. Hutan mangrove digunduli, terjadi pembukaan hutan masif besar-besaran, baik oleh perusahaan atau individu. Kayu-kayu dari hutan banyak dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomis. Dalam proses transisi terjadi pembiaran, hingga genangan air di sisa hutan mangrove itu menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk malaria. Bahkan wilayah ini dinyatakan sebagai wilayah endemik wabah penyebaran Anopheles sp. Awalnya itu karena ada satu kejadiannya yaitu di lokasi kita, di desa kita ini atau di Kecamatan Padang Cermin pada saat itu ada yang namanya endemis malaria yang terjadi. Nah, salah satu kajian berdasarkan kajian dari teman-teman dinas terkait itu faktanya mengatakan bahwa salah satunya itu karena terjadinya rusaknya beberapa titik hutan mangrove di sekitaran pesisir laut yang sekarang menjadi Kecamatan Teluk Pandan. Kalau bicara persentasenya saya kurang paham ya, tetapi kalau kita melihat pada saat itu kan ada pemetaan 2010 yang memang peta itu kita sepakati bersama, waktu itu kan didampingi dengan teman-teman dari Mitra Bentala. Itu kisaran kurang lebih hampir 40% lah ya. 40% itu dalam kondisi hancur itu bukan hancur hanya sebatas bahwa hanya cuman ditebang terus, tapi memang kondisinya sudah bisa dibilang hilang, terutama di zona-zona yang sangat berbatasan dengan
zona-zona yang memang menjadi kebutuhan pada saat itu. Kan memang tata ruang kita kan memang di era Lampung Selatan waktu itu, di sini tata ruangnya adalah tata ruang untuk zona tambak udang. Fakta di lapangan ya, saya tidak mengatakan bahwa saya mau menjelekkan atau apa, tapi ini memang fakta di lapangan yang pada saat itu kita temukan. Yang pertama, ada beberapa perilaku masyarakat yang memang belum sadar bahwa apa sih manfaat hutan mangrove secara mendetil ya. Sehingga pada saat itu kalau saya mau mengatakan ya, ada beberapa zona yang memang sengaja ditebang untuk dibuat areng. Juga ada beberapa titik-titik yang memang ditebang, dihilangkan karena kebutuhan daripada perluasan lahan untuk potensi untuk pengembangan lokasi tambak udang. Karena pada saat itu datanya itu memang terjadi seperti itu, kan memang waktu itu saya pribadi masih menjadi sekretaris desa. Ya, sekretaris desa Gebang. Jadi dengan teman-teman mitra Bentala pada saat itu kita mengawali, karena ini kan kejadian bisa dibilang dulu sudah standar nasional ya, yang namanya wabah endemis malaria ini sudah menjadi isu nasional waktu itu. Sehingga kalau kita masih ingat, dulu itu banyak teman-teman yang calon-calon dokter ya, yang dari Universitas Indonesia itu banyaknya dulu prakteknya itu salah satunya di desa kita, di kecamatan waktu itu masih Padang Cermin. Juga ada beberapa kegiatan yang memang dilakukan oleh dinas-dinas terkait, seperti teman-teman dari Dinas Kesehatan, Pesawaran waktu itu kan mereka melakukan yang namanya, selain mengantisipasi dengan yang namanya sosialisasi kebersihan lingkungan, juga melakukan yang namanya program beberapa zona dulu, karena ada beberapa zona tambak yang memang belum bisa dipergunakan, itu kan ditebar ikan. Harapannya bagaimana ikan itu nantinya akan memakan jentik-jentik nyamuk. Tuh. Nah, kalau yang bicara yang menggerakkan siapa, ya kembali lagi memang pada saat itu kita bergerak bersama. Beberapa diawali dengan waktu itu ada, karena saya masih jadi perangkat desa, kita bergerak melalui RT dan sebagainya. Bagaimana tolak ukur awal kita itu bekerja itu pada saat itu, supaya intinya waktu itu endemis malaria ini tidak terjadi lagi. Nah, perlahan kita mulai temukan memang faktanya di sini terjadi yang namanya pengrusakan. Itu bisa dibilang disengaja ataupun tidak disengaja, tetapi faktanya itu sudah terjadi pengrusakan. Bagaimana kita bersosialisasi agar masyarakat yang memang tadinya menggunakan cara untuk memenuhi ekonomi itu dengan cara melakukan penebangan, ya itu perlahan kita berikan pengertian supaya tidak melakukan lagi. Dengan pendampingan organisasi lingkungan hidup Mitra Bentala dan satuan terkait, melalui kesadaran dan gerakan bersama untuk menghentikan endemik malaria yang sangat berbahaya, masyarakat bahu-membahu melakukan usaha pemulihan lingkungan. Perjalanan menjaga hutan mangrove sebagai zona konservasi bukan perkara mudah. Banyak anggota kelompok pelestari patah arang dan berhenti di tengah jalan. Menjaga hutan bukan sekadar bicara nilai ekonomis, berbeda dengan mengusahakan destinasi wisata lainnya, melainkan soal pengabdian dan cita-cita nan mulia, yakni pelestarian lingkungan. Baru di tahun 2018 muncul seberkas sinar harapan. PT Japfa Comfit menjadi pionir dari pihak ketiga yang sepakat dengan program pemberdayaan
hutan mangrove. Perusahaan ini memberikan bantuan konkret berupa pembuatan jalur trekking yang membentang di sisi kanan dan kiri pintu masuk. Dengan tetap menjunjung tinggi fungsi utama sebagai kawasan konservasi, kawasan ini dibuka untuk umum dengan nama Ekowisata Hutan Mangrove Petengoan. Berbeda dengan destinasi wisata lainnya yang hingar-bingar dengan aneka wahana permainan, Hutan Mangrove Petengoan tetap mengedepankan konsep ekowisata dengan segmen khusus, yakni destinasi yang menyuguhkan ketenangan, panorama keragaman hayati, hingga aktivitas untuk tur serta melakukan konservasi. Kalau bicara perjalanan di hutan mangrove Petengoran ini, yang lebih kita bicara berbicaranya lebih kepada zona konservasi, itu dibilang nggak ada kendala sih pastinya nggak mungkin ya. Jadi kita memang mengawali seperti yang tadi saya ceritakan, kita mengawali dengan melakukan yang namanya pemetaan. Pemetaan lebih kepada potensi hutan mangrove yang ada di kawasan pesisir Desa Gebang ini. Sehingga timbullah pemetaan itu 118 hektar yang disepakati bersama di tahun 2011 di bulan Mei pada saat itu. Nah, prosesnya selain memang kita melakukan aksi-aksi alam ini dengan lebih kepada konteks mengawalinya dengan menjaga ya supaya tidak terjadi yang namanya kepunahan. Nah, yang lebih mulai terlihat itu adalah di tahun-tahun 2012, 2013. Karena kita lebih kepada konservasinya waktu itu. Konservasi juga melakukan aksi-aksi berupa penanaman-penanaman. Cuman kan tahapan itu terkendala dengan yang namanya bahwa pelestari mangrove itu belum mendapatkan yang namanya sisi ekonomi. Jadi hanya lebih menunggu, bahasa saya itu lebih menunggu adanya program. Jadi kita terkendala di situ pada saat itu, sehingga yang namanya kelompok pelestari itu juga bisa dibilang gonta-ganti orang. Kenapa gonta-ganti orang ya? Karena kembali lagi belum ada yang namanya sisi ekonominya. Mulai terlihat itu perlahan di tahun 2017. Disitulah mulai terjadi sedikit kemapanan, karena memang selain 2017 itu kan kita menggait dengan teman-teman dari perusahaan Japa Kompit pada saat itu, yang memang mereka lebih menggiring ke bagaimana pelestari ini selain dia sudah melakukan yang namanya penjagaan alam, konservasi untuk bicara perluasan lahan hutan mangrove juga, dia sudah mulai berpikir bagaimana supaya kelompok pelestari ini juga mendapatkan sisi ekonomi. Itu dimulai di tahun 2018. 2018 PT Japa sudah mulai membantu kita dengan membuatkan yang namanya trekking jembatan untuk bagaimana harapannya pengunjung itu bisa menikmati hutan mangrove dengan lebih nyaman dan aman. Nah, sampai dengan pada saat itu dilanjut di tahun 2019, tetapi kan kita sama-sama tahu terjadi yang namanya pandemi. Nah, mulai di situ berhenti. Nah, yang agak berat memang pada saat itu. Kenapa? Karena asetnya sudah ada, selain alam ya, ada aset-aset tambahan yaitu berupa jembatan, artinya wahana-wahana untuk yang memang perlu dijaga. Di situ mulai terlihat agak lumayan tuh. Kenapa? Karena memang semua bisa dibilang nasional kan memang tidak bisa melakukan yang tidak ada bicara konteks kunjungan ya.
tetapi kita masih tetap melakukan beberapa kegiatan-kegiatan dari teman-teman komunitas, yaitu kegiatan tapi lebih kepada ke arah konservasinya, konservasi ya, bukan ke wisatanya tapi ke konservasinya. Sampai dengan terakhir kemarin alhamdulillah teman-teman dari JAPA itu 2020 masih tetap melakukan kelanjutan progres pendampingan, yaitu berupa penambahan wahana kurang lebih kemarin itu 75 meter. Itu sih kalau bicara kendalanya ya memang bisa dibilang mayoritas kan kita ini kan hanya melihat kondisi sekarang ya. Tidak sekarang pun kalau menurut saya ya kita tetap membutuhkan yang memang benar-benar sesuatu yang memang komitmen loh. Komitmen dalam arti kata ya boleh saja kita mengatakan ini wisata, tetapi ada konsep dasarnya yaitu konservasi. Itu tidak serta-merta terus kita menggiring opini untuk berbicara wisata tapi melupakan kaedah daripada konservasinya. Keberadaan fungsi hutan mangrove ini juga sangat dirasakan oleh nelayan tradisional setempat. Mereka lebih mudah mendapatkan ikan, tidak perlu jauh-jauh untuk melaut. Bahkan sejumlah nelayan keramba apung sudah mulai banyak berdatangan. Jika biasanya mereka memasang keramba jauh hingga Pulau Legundi, kini nelayan banyak memasang di sekitar kawasan. Bukan hanya sebagai habitat hewan kecil, tumbuhan mangrove juga menjadi bagian penting dalam rantai makanan di kawasan pesisir. Banyak ikan kecil dan kepiting yang memakan daun tumbuhan mangrove. Satwa-satwa kecil itu kemudian menjadi makanan bagi jenis satwa lainnya. Ekosistem mangrove juga menjadi tempat hidup bagi lebih dari 75% spesies ikan komersial. Tempat hidup berbagai jenis gastropoda, kepiting pemakan detritus, jenis kerang, dan bivalvia pemakan plankton, sehingga akan memperkuat fungsi mangrove sebagai biofilter alami. Ya kadang-kadang kita ngitung cuaca. Kadang-kadang sehari itu ya kadang-kadang kita dapatnya nggak sesuai karena cuaca. Kadang-kadang hujan, kadang-kadang angin kan gitu. Itu paling minimal kita itu dalam per harinya itu paling itu dapat itu 2 kilo 3 kilo kalau kita. Ya kalau seandainya udah ada hutan mangrove ini alhamdulillah lah, karena angin itu kan ada ininya efek sampingnya juga gitu ya. Karena kalau angin dari arah kita, dari kampung kita itu kan, ya kita nggak bisa bergerak lah, gitu. Kawasan ekowisata hutan mangrove Petengongan ini mulai dikenal oleh masyarakat karena menyuguhkan pemandangan indah yang sangat berbeda. Letaknya relatif jauh, sekitar 23 km dari kota Bandar Lampung. Melintasi banyak destinasi pantai yang ada di sepanjang jalur pesisir ini. Di sini, pengunjung dapat menikmati pemandangan menawan sembari duduk di pondokan atau di tepi jalur trekking. Suguhan pemandangan eksotis sudah disediakan oleh kelompok pelestari. Terdapat jalan membentang di tengah-tengah hutan mangrove. Suasananya sungguh alami. Pengunjung benar-benar mampu menikmati pesona alam yang asri. Selain menjadi spot foto yang sungguh menawan, telah disediakan tempat untuk mendirikan tenda bagi pengunjung yang memiliki niat untuk bermalam
di tengah hutan mangrove. Pertama kita datang itu udah disuguhkan dengan alam ya. Yang pertama adem juga ya, Sejuk, segar. damai gitu. Dia bisa ngeliat gunung dari kejauhan gitu. Ya. Dan di sini juga bisa belajar ekosistem hutan juga kan, di sini banyak. Bisa ngeliat-liat gunung, laut, hutan juga. Ya semoga kalau kesini ya Bisa lebih fresh pikirannya juga, suasananya juga gitu. Pihak pengelola juga menyediakan pusat informasi berisi manfaat hutan mangrove hingga jenis-jenis tumbuhan yang ada di sana. Sesuai namanya, petengongan diambil dari jenis tanaman mangrove yakni tengar atau Seriop sp. Tetapi masyarakat lokal lebih sering menyebutnya dengan tengor. Jenis-jenis mangrove yang ada di sini seperti bakau kecil atau Rhizopora stylosa, bakau minyak atau Rhizopora opiculata, dan bakau kurap Rhizopora mucronata. Ekosistem mangrove ini merupakan tumbuhan yang berada di zona pasang surut dan sepanjang garis pantai. Sebuah langkah awal, pelestarian mangrove didorong karena wilayah ini endemis malaria. Wabah bisa meningkat dengan degradasi hutan mangrove. Akibatnya, populasi Anopheles sp atau nyamuk malaria tidak terkendali. Di tengah masalah dan kendala, kelompok pelestari mangrove petengongan ini masih memiliki keyakinan dan semangat di dada. Jangan jadikan kami di sini kembali lagi di tahun-tahun yang lalu, yang diposisikan seolah-olah kami ini mengemis, hanya bisa mendapatkan makan, mendapatkan perhatian kalau sudah mau ada yang namanya acara seremoni atau panggung, atau lebih digiring bagaimana caranya seolah-olah kami ini harus selalu membuat proposal, pengajuan baru mendapatkan perhatian, Menjaga dan merawat keanekaragaman hayati hutan mangrove demi sebuah peradaban hingga anak cucu kelak.